Nah, jadi si maggot itu di samping bernutrisi tinggi, berprotein ya, bukan berprotein tinggi, dia mempunyai kandungan kekebalan tubuh untuk hewan-hewan yang mengkonsumsinya gitu. Assalamualaikum Baraya Koropak, ketemu lagi di Cerita Koropak. Sekarang kita di sini ada pembahasan yang cukup unik, Baraya, di mana mungkin bisa dikatakan hewan atau larva yang menjijikan ternyata bisa menghasilkan yang disebut maggot. Nah, untuk selengkapnya kita di sini udah ada Kang Nana sama Kang Desur selaku para pengusaha budidaya maggot. Untuk lebih jelasnya kita ngobrol langsung aja sama beliau-beliau ini. Selamat pagi, Kang. Nah, kita langsung aja nih ya ngobrol-ngobrol. Ya. Maggot itu apa sih? Bisa dijelaskan nggak, Kang? Maggot itu salah satu pengurai sampah organik. Itu yang terutama. Jadi untuk sampah organik kan mungkin selama ini banyak terbengkalai membuat polusi gitu kan. Kalau untuk sampah-sampah yang non organik kan sudah banyak mungkin ya yang menangani. Cuma di dalam sampah organik ini kan menimbulkan polusi. Jadi salah satu alternatifnya itu pengurainya maggot BSF itu sendiri. Dan di samping dia sebagai mesin pengurai sampah, dia juga akan banyak manfaat gitu kira-kira. Nah, manfaatnya berbicara dengan manfaatnya, apa sih manfaatnya kan? Manfaatnya yang terutama satu, mungkin kita bisa andil gitu ya, ikut sedikit gitu ya, sedikit menanggulangi sampah mungkin di sekitar kita lah, walaupun tidak banyak ya, sedikit, lumayan sedikit gitu kan, sedikit kita mengurangi gitu ya. Nah, yang kedua mungkin bisa untuk solusi pakan ternak, baik itu unggas ataupun ikan begitu. Itu salah satunya. Dan yang ketiga, manfaatnya itu untuk para petani juga, dari limbah kosgot atau bekas sisa maggot itu sangat bagus gitu. Dia istilahnya menjadikan pupuk organik yang sangat lengkap apa namanya, nutrisi. Gitu. Jadi dari maggot itu memang banyak ya, manfaatnya gitu, mulai dari maggotnya itu sendiri, terus sampai limbah dari sisa-sisa maggot itu. Betul. Nah, untuk tadi kan ada pemanfaatan untuk pakan, pakan ikan atau misal pakan unggas. Nah, itu seperti apa, Kang? Bisa dijelasin nggak, Kang? Mungkin kalau untuk pakan itu bisa kita sajikan secara fresh. Bisa juga kalau untuk penghobi, untuk hewan-hewan hias itu bisa disajikan dengan kering. Nah, jadi si maggot itu di samping bernutrisi tinggi, berprotein ya, bukan berprotein tinggi, dia mempunyai kandungan kekebalan tubuh untuk hewan-hewan yang mengkonsumsinya gitu. Itu bahkan bisa terbukti kalau maggot itu memang kekebalannya itu sangat dahsyat. Coba si maggot itu tadi kita masukkan dalam plastik, kita tutup dalam ruang tertutup, dia tidak akan mati gitulah kasarannya begitu. Itulah salah satu tanda bahwa si maggot ini mengandung kekebalan tubuh, dan dia juga mengandung istilahnya unsur-unsur pembunuh bakteri. Walaupun sampah apapun, sebusuk apapun diurai dengan maggot, dia mempunyai itu tadi anti apa ya namanya, ya antivirus gitu kira-kira. Nah, berkaitan sama pengurai ini sebagai mesin pengurai sampah, ada kategori khusus tak? Mungkin misalkan sampah apa gitu, memang diurai sama maggot itu sendiri. Kalau untuk arah ke penguraian, maggot tidak pilih-pilih, apapun yang berbentuk sampah organik dan bisa membusuk akan diurai oleh maggot tersebut begitu. Cuman kalau untuk kadar daripada hasil kandungan maggot itu sendiri itu berbeda-beda.
mungkin dari maggot pengurai sampah apa, dia mempunyai kandungan protein sekian persen. Kalau dia bekerja sebagai mesin pengurai sampah apa, standar proteinnya sekian. Lebih ya tergantung dari apa yang diurai oleh maggot itu sendiri. Itu yang akan menghasilkan tingkat protein daripada maggot. Nah, prosesnya berapa lama? Prosesnya sangat singkat ya. Jadi kita punya segunung sampah bisa terurai oleh maggot dengan jangka waktu hitungan jam sudah terurai. Ada seumpamanya sekarang kohe ya, kohe kan terkenal bau gitu ya. Kohe dari kotoran ayam banyak kan. Nah, itu kan menimbulkan bau. Kita istilahnya kita pasrahkan ke maggot tersebut, dapat diurai dengan hitungan jam, akan hilang itu aroma bau tadi. Begitu. Jadi banyak banget yang manfaatnya ya. Ya betul. Nah, sekarang kita berbicara proses dalam arti budidaya kan ya. Dari telur kan ya, tadi dikatakan dari telur sampai bisa menghasilkan telur lagi, itu berapa lama kan prosesnya? Itu kalau dari telur sampai kita menghasilkan telur kembali kurang lebihnya 45 hari. 45 hari kita dari telur, jangka waktu 21 hari kita bisa untuk diaplikasikan ke ternak kita. Sudah bisa dipanen ya, sudah bisa dipanen lah, untuk menghasilkan kembali ke awal sekitar 45 hari sudah kembali ke telur lagi. Berarti ada beberapa fase mungkin kan? Ya betul. Apa aja tuh Kang dari telur, misalkan jadi kupu-kupu makan kepompong lah ya, gitu. Jadi apa itu kan, gimana itu? Pertama dari telur. Nah, setelah dari telur kita tetaskan menjadi baby maggot. Setelah menetas, kita pembesaran. Setelah pembesaran lah, melalui dalam jangka waktu 21 hari dia ada proses migrasi. Migrasi itu migrasinya maggot itu untuk ke fase prepupa. Begitu, setelah prepupa baru pupa. Setelah pupa dia akan menjadi larva BSF begitu. Jadi lalat BSF itu? Ya, setelah kurang lebih 10 hari dia akan bertelur kembali ke awal tadi. Jadi siklusnya seperti itu. Kurang lebih ya itu tadi 45 hari. Nah, ternyata banyak manfaatnya ya, di samping untuk konsumsi sendiri nyatanya ya, bisa dikatakan untuk di wilayah, di daerah khususnya mungkin si budidaya maggot ini memang dibudidayakan karena memang untuk kebutuhan konsumsi ya, para petani itu sendiri, mengurangi kos dari pakan. Tapi melihat eksistensi si maggot ini kan ternyata pasarnya lumayan ya. Nah, untuk di Tasik sendiri gimana? Ya, saat ini baru tahap edukasi untuk apa sih maggot, pemanfaatannya. Kan di awal-awal sekarang masih banyak yang belum mengenal gitu daripada manfaat menggunakan atau membudidayakan maggot seperti itu. Masih dalam tahap seperti itu. Banyak yang belum memahami manfaat-manfaat dari maggot itu sendiri. Mungkin yang di bidang marketing ini kayaknya nih lebih pakarnya nih. Bisa dijelaskan ya Kang? Jadi tadi kalau bermula berbisnis sebetulnya lebih ke kebutuhan pribadi akan pakan ternak awalnya itu. Jadi kami sepakat untuk apa ya? Karena harga pakannya sekarang cukup lumayan, kami menyiasatinya dengan pakan alternatif, yaitu maggot. Seiringnya waktu, berkembangnya kapasitas maggot itu sendiri, dari situ kita mulai bahkan secara tidak langsung untuk bukan pemasaran sih sebetulnya, jadi kebutuhan, dan halnya yang utama kami tuju tuh tujuannya mengedukasi rekan-rekan peternak khususnya perikanan ataupun unggas. Jadi ada alternatif pakan yang memang bisa terjangkau, bahkan 1 kali modal. Nah,
halnya tadi seperti pemasaran, sebenarnya secara tidak langsung masyarakat sekitar yang memang berternak dan mengolah perikanan datang sendiri, apa itu maggot, manfaatnya seperti tadi yang diuraikan Mang Nana, manfaatnya dan siklus-siklusnya. Nah, adapun dari luaran kota untuk saat ini ya alhamdulillah ada permintaan per minggu gitu ya, khususnya pakan maggot segar. Maggot segar dan masih larva ya. Udah ini Bang ya, udah dewasa lah, remaja. Alhamdulillah sekitaran ya Tasik dan luar Tasik pun udah mulai ada permintaan untuk maggot segar, dan sekarang mencoba merambah ke maggot kering. Nah, seperti tadi menyambung Bang Nana yang soal maggot tuh bisa untuk pakan ikan-ikan hias khususnya yang di ininya apa, maggot kering yang mereka butuhkan tuh maggot kering. Memang dikhususkan untuk ikan hias, untuk piaraan ikan hias mungkin. Bisa juga ke burung kicau. Oh gitu. Ya, kicau. Ya kan di samping untuk kekebalan tubuh, nafsu makan dan menonjolkan warna tersendiri. Warna dari hewan itu ya, sendiri. hewan hias itu tadi. Wow. Ternyata dari hal kecil ya, hal kecil pengurai sampah ternyata manfaatnya sehebat ini gitu kan. Bahkan bisa dikatakan bisa meningkatkan kondisi perekonomian. Sedikit menyambung Kang, jadi yang memang tadi konsennya tuh kenapa saya tertarik dengan maggot ya, akhirnya ketemu dan mematangkan frekuensi gitu kan. Jadi yang kita tuju yang utama tuh kita edukasi dulu. Edukasinya tuh apa ya, seperti tadi ya, seperti pengalihan sampah khususnya, sedikitnya mungkin kita bisa berkontribusi. Usaha sampah kan usaha semua, jangan satu orang atau di sini khususnya sampah-sampah organik gitu kan. Itu problemnya tuh penguraian. Jadi yang efektif itu apa? Juga bisa mengenal maggot dan kita tinggal makanya mengenal kolaborasi dengan misalnya untuk bisa mulai sama organik. Nah, makanya yang di sekitar rumah lah, sama rumah pasar. Misalkan dominan tuh petani di sisa panen ya, di bawah dan busuk kita ambil makanan bisa berubah. Dan menariknya dari 3 kilo sampah organik itu memang ya bisa terurai ya, hanya hitungan lokal mungkin bukan ya, dari 3 kilo sampah organik bisa terurai dalam hitungan menit. Nah, harapan buat rekan-rekan, apalagi di kondisi seperti ini, solusi itu selalu ada. Nah, jadi maggot ini sebenarnya kalau dilihat dari sisi ekonomis itu ada, dari sisi seperti tadi makan ternak tuh ini sebenarnya gratis ya, asalkan kita tahu dan paham caranya. Nah, makanya tujuan utama dari kami ya sama anak, gimana caranya kita mengedukasi rekan-rekan sekitar dulu, kan mungkin ya khususnya umum, jadi banyak manfaat saat kita berbudidaya maggot. Wow, ternyata banyak sekali ya dari hal kecil tadi ya. Larva yang lalat,
bukan lalat yang satu itu ya. Gitu kan. Ternyata lalat ini manfaatnya, larvanya, dari sampahnya, dari bahkan bekas gitu ya, bekas hasil uraian itu sendiri pun jadi pupuk gitu. Oh, ini menarik sekali dan sangat bermanfaat sekali. Nah, itu mungkin sekian Kang. Terima kasih, atur nuhun semua informasinya berkaitan dengan lalat. Mudah-mudahan sukses ke depannya. Barekobat, demikian berbincang-bincang kami dengan ini para pengusaha-pengusaha yang benar-benar menginspirasi masyarakat banyak gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.